Jimli yang semua saya yakini sebagai salah seorang anak bangsa yang terus berusaha menjadi salah satu guardians of the Constitution, telah menjadi sebuah huge disappointment, ya, telah menjadi sebuah kekecewaan besar buat sebagian besar anak bangsa. Dan kemudian pertarungan kebatilan lawan kebenaran pasti insya Allah akan diakhiri dengan kemenangan al-haq, dengan kemenangan keadilan dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil faulaika humul khasirun. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika saudara Jimli pada 26 September yang lalu mengatakan semakin dipolitisasi, gugatan batas usia capres bikin malu Jokowi. Nah, kita teryakinkan bahwa Jimli As-Siddiqi memang lain daripada yang lain. Saya lantas membuat video singkat supaya Jimli As-Siddiqi, artinya Jimli yang sangat jujur, jadi pahlawan, bukan pengkhianat konstitusi. Ternyata telah terjadi apa yang telah terjadi. Jimli yang semua saya yakini sebagai salah seorang anak bangsa yang terus berusaha menjadi salah satu guardians of the Constitution, telah menjadi sebuah huge disappointment, ya, telah menjadi sebuah kekecewaan besar buat sebagian besar anak bangsa. Nah, kami ini masih mendambakan ditegakkannya hukum dan keadilan buat bangsa Indonesia. Nah, ternyata Mas Jimli nampak telah bergabung dengan sang biang tanpa kerok yang selama ini sudah menginjak-injak tegaknya supremacy of law dan secara tanpa ampun terus-terusan tanpa lelah membunuh demokrasi di Indonesia. Nah, ini betul-betul saudaraku sebuah ironi, ya. Barisan pendukung Jokowi yang cukup setia langsung sadar bahwa jagoannya yang didukung ternyata seorang nepotis yang sedang membangun dinasti politik ala monarki pada meninggalkan Pak Biang, ya. Tapi mengapa justru Mas Jimli dengan terang benderang menjadi pendukung baru buat Pak Biang itu? Nah, saudaraku, kan Anwar Usman dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran etika berat. Tetapi sanksinya cukup menggelikan, yakni hanya diberhentikan dari jabatan ketua MK. Namun tetap menjadi hakim MK. Yang 8 hakim lainnya juga melanggar etika. Kemudian dalam tempo 2 hari, tepat setelah ketuk palu sanksi sudah dijatuhkan, 8 hakim MK harus segera bertemu menentukan siapa ketua MK yang baru mengganti adik ipar Jokowi. Harap dicatat, Anwar Usman tetap bercokol di MK, cuma bukan lagi ketuanya. Ya, ini buat orang seperti saya awam, tidak ahli hukum, itu memang aneh bin ajaib, ya. Nah, kemudian dari sikap yang kelihatan tegas, yang semula mengingatkan Jokowi jangan bikin malu, jebul Jimli sendiri buat malu dirinya sendiri. Sesungguhnya setelah Pileg 14 Februari 2024 nanti, setelah terpilih presiden baru, Jokowi secara etika demokrasi, ya, secara etika atau akhlak demokrasi, tidak boleh aji mumpung lagi. Semampang masih jadi presiden sampai Oktober 2024, kemudian Jokowi membuat keputusan-keputusan yang bersifat significant fundamental. Tidak boleh. Tidak boleh misalnya membuat utang baru seenak sendiri, mengganti pejabat-pejabat kunci semuanya sendiri, dengan perhitungan supaya dapat melakukan cawe-cawe untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya dan lain-lain. Nah, saya yakin putusan MK membuat kecewa sebagian besar masyarakat. Karena itu, ya, masukan saya buat Profesor Jimli As-Siddiqi, tidak usah ragu, terus saja memegang kuat-kuat putusan Anda itu, bergabung lahir batin dengan Mas Jokowi. Jadi tenang Mas Jimli,
masih ada Sang Maha Pencipta, pencipta alam semesta, pencipta seluruh umat manusia sejak Adam sampai hari ini. Nah, semoga kita selamat sejahtera di akhirat kelak. Tapi mari kita perhatikan Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87, 88, dan 89 yang berbunyi, ini Nabi Ibrahim itu mohon kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wahai Tuhanku, jangan jadikan aku pada hari pembangkitan nanti di mana tidak ada harta dan anak pinak keturunan yang bisa menolongku, karena siapapun akan berada dalam kesusahan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap pada Allah dengan hati yang salim, yang sehat, ya. Jadi hati yang tidak munafik, hati yang tunduk kepada kebenaran dan lain sebagainya. Juga ditajamkan surat Luqman ayat 33, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haq wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu dan hendaklah engkau betul-betul takut pada hari di mana orang tua tidak dapat membela anak kandungnya, demikian juga anak kandung tidak bisa membela orang tuanya. Kemudian sesungguhnya janji Allah pasti datang, karena itu janganlah sekali-kali kesesatan hidup, ya, kemewahan hidup, ya, itu sampai menyelewengkanmu, dan kemudian jangan sampai sekali-kali kemewahan, gebiar-gebiar keduniaan, ya, kehebatan dunia yang fana ini, ya, itu menjadikanmu terkungkung dalam ghurur tadi, dalam berbagai macam jebakan-jebakan dunia itu. Jadi saya kira Mas Imli, kita camkan semuanya itu untuk kita semua, termasuk Amin Rais dan semuanya saja, ya. Ya mudah-mudahan masih ada jalan keluar yang lebih bagus, namun sepertinya nasi sudah jadi bubur, ya. Dan kemudian pertarungan kebatilan lawan kebenaran pasti insya Allah akan diakhiri dengan kemenangan al-haq, ya, dengan kemenangan keadilan dan kebenaran. Jadi saya kira itu dulu saja, ya. Mudah-mudahan kita bisa menapaki hari-hari kita hidup dunia yang fana ini dengan memegang kebenaran yang datang dari Tuhan. Jangan kita mudah terselewengkan oleh jebakan-jebakan, oleh berbagai kegemilapan keduniaan yang akan mencemplungkan kita ke dalam kesusahan abadi. Saya kira gitu dulu. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, tidak ada masalah, ya. Tapi ini kita saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.